Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube Bapak Digun. Oke para sedulur, semalaman kita semua menonton, menyaksikan timnas kesayangan kita, timnas sepak bola Indonesia atau timnas Garuda, jumpa dengan timnas Cina di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China ya teman-teman. Apa boleh buat teman-teman, akhirnya timnas kita juga kalah 2-1 di laga tandang, dan ini tampaknya betul-betul membuat semua fans bersedih dan nyaris pupus ya harapan kita, harapan seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia, khususnya fans sepak bola timnas kesayangan kita bersama, timnas Indonesia. Karena supporter ini 70% atau 75% daripada 280 juta penduduk Indonesia, sepertinya semuanya bersedih ya teman-teman. Apapun itu kekalahan, namanya juga pertandingan. Tapi yang memang betul-betul saya pikir ini adalah sebuah tanggung jawab juga ya dari pelatih atau coach STJ, karena memang saya ketika lihat starting line up-nya atau semalaman itu saya betul-betul kaget. Walaupun saya ini orang cuman sekedar penghobi bola, tapi kalau ketika melihat starting 11-nya semalam itu, saya begitu lihat juga udah nggak semangat gitu kan. Karena memang sepertinya ada perubahan yang begitu radikal gitu kan. Yang mana formasi tetap 3-4-3, tapi dengan susunan permain yang agak betul-betul radikal berbeda. Di 3 laga terakhir center back kita itu ada 3 yang sejajar, yaitu di tengah ada JIZES, di center back kiri dia ada Rizky Ridho, dan center back kanan itu Mesilger ya di laga terakhir gitu kan. Semalam formasi yang dulu selalu dipasang antara JIZES di tengah, kemudian Rizky Ridho atau kemudian Justin Hubner di kiri, Rizky Ridho di kanan, agak aneh karena yang dipasang di situ yang menggantikan posisi Rizky Ridho itu yang dipasang adalah si Kelvin Verdong. Nah, Kelvin Verdong ini kan memang naturalnya dia adalah fullback ataupun wingback kiri ya teman-teman, yang memang pergerakannya sangat dibutuhkan untuk membantu mensupport lini penyerangan gitu kan. Karena dia pergerakannya cepat dan memang cepat muncul di area penyerangan, area depan gitu kan. Justru semalam dipasang sebagai center back gantikan Rizky Ridho, yang memang Rizky Ridho udah bermain bagus di 3 laga atau 3 match terakhir Indonesia, ketika jumpa Arab Saudi, Australia, kemudian Bahrain gitu kan. Ini sangat mengagetkan sekali gitu kan. Begitupun juga masuknya Sain Patinama yang menempati posisi fullback kiri gitu kan, yang biasanya ditempati oleh Kelvin Verdong. Seperti yang kita tahu, Sain Patinama kan di 3 laga terakhir juga tidak bermain teman-teman. Nah biasanya kalau tim-tim pilihan para pelatih internasional, klub-klub terkenal itu, selama pemain yang ratingnya bagus rata-rata pasti akan tetap nggak tergantikan gitu kan. Sedangkan pemain-pemain yang jarang turun ya mereka pastinya cuma menunggu sampai kemudian memang ada penurunan performa dari pemain yang biasa menempati tempat tersebut. Saya kaget sekali ini kan kalau dengan masuknya kemudian si Sain Patinama ya teman-teman, digantikan posisinya Kelvin Verdong gitu kan. Sedangkan posisi di fullback kanan yang biasanya ditempati oleh Sandy Walsh dan Nathan Joaon, ini kan posisinya naturalnya Nathan Joaon di Swansea City sebenarnya fullback kanan ya teman-teman. Nah, kalaupun Sandy Walsh kemudian cedera, biasanya yang main di situ adalah kemungkinan besar lah Nathan Joaon. Tapi lagi-lagi mengagetkan, pemain yang lama nggak main di 3 match laga terakhir Indonesia, yaitu Asawi Mangkualam, dipasang di situ kan. Dan dia yang lebih parah lagi, yang kaptennya memang kalau saya sih lihat ada jiwa kepemimpinannya adalah JIZES, ini kemudian diban kaptennya, kemudian beralih ke Asnawi Mangkualam di fullback kanan ya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah kemudian central midfieldernya, jenderal lapangan tengahnya Tom Hai yang bermain di 3 laga awal Indonesia dan
ratingnya sangat bagus. Tadi malam justru ditempati oleh si Nathan Joao. Yang naturalnya sebenarnya dia bukan di situ, karena naturalnya dia adalah fullback ya. Di klub asalnya dia naturalnya adalah fullback kanan. Dan lagi-lagi wingernya saya nggak ngerti. Kemudian Eliano Reinders tidak disertakan dalam tim yang semalam main gitu kan. Yang harapan kita memang naturalnya dia adalah winger kiri ataupun full wingback kiri ya. Justru dia tidak disertakan di tim semalam dengan alasan masalah teknik, taktis dan strategi gitu kan. Saya nggak ngerti begitu susahnya kemudian pihak PSSI Bapak Erick Thohir dengan bergerak cepat untuk mendatangkan Eliano Reinders, justru nggak dipasang, nggak dipakai semalam ya. Nggak masuk di line up tim semalam yang turun lawan Cina gitu kan. Yang masuk justru Witan Sulaiman gitu kan. Witan Sulaiman dia winger kanan, kemudian winger kirinya Ratna Roratmangun dan Rafael Struijk striker. Saya nggak ngerti ini ya teman-teman. Karena ini laga-laga krusial dan sebetulnya tanggung jawabnya STY ini sangat besar, karena penghobi sepak bola di negeri kita ini semua berharap besar terhadap coach STY. Kok kayaknya meletre, kayak saya nggak ngerti lah gitu kan. Jadi dari awal aja saya udah nggak begitu bernafsu nontonnya gitu kan. Event ini saya semalaman juga udah, saya nonton sebentar juga enggak, apalagi dengan nggak dimainkannya Eliano Reinders. Apa susah-susah kemudian didatangkan pemain sekelas Eliano Reinders, kemudian nggak dibawa main, dia nggak dibawa di line up-nya timnas kita semalam gitu kan. Saya nggak ngerti siapapun dia STY, kalau menurut saya juga dia manusia biasa dan mungkin ada kalanya sudah sewajarnya juga dievaluasi ya teman-teman. Karena ini harapan kita kan besar sekali teman-teman, bahkan kan memang PSSI sudah bekerja keras mensupport STY gitu kan, sampai kemudian mendatangkan para pemain naturalisasi, pemain diaspora yang didatangkan dan juga nggak mudah gitu kan. Saya nggak ngerti dengan taktik-taktik pelatih yang saya anggap ini gambling ya, sepertinya gamble gitu kan, untuk laga-laga yang krusial yang mana hampir 75% dari 280 juta penduduk Indonesia berharap banyak ya. Apalah itu, tapi kita berharap memang kedepannya memang dia bukanlah kemudian nggak yang seseorang yang nggak bisa dievaluasi. Menurut saya kalau lihat taktik-taktiknya seperti ini ya apa sih gitu kan. Saya sendiri juga kecewa gitu kan. Kemarin saya support berat, tapi kalau lihat semalaman saya nggak ngeliat, karena memang prinsipnya udah sangat jelas ya. Kemudian kalau di klub-klub internasional tuh, don't ever change the winning team, don't change the winning team, jangan ubah gitu kan formasi pemain yang memang ratingnya bagus, yang memang pondasinya udah kuat, formasinya diganti dengan, sepertinya sih kesannya, saya pikir yang saya bikin kesal itu ya sepertinya gambarannya coba-coba gitu kan, untuk laga yang sepenting ini bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu aja teman-teman. Gimana kalau menurut teman-teman, saya nggak ngerti. Gimana pendapat kalian ya?